wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dina Fitria dengan NPM 2541208 dari kelas akuntansi 25A. Jadi tema kita dalam video ini ialah memahami ekonomi makro melalui fenomena di sekitar kita. Oke, langsung saja kita ke videonya. Ketika mendengar kata ekonomi makro, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan grafik yang rumit, angka-angka yang sulit dipahami atau pembahasan yang hanya dipelajari oleh mahasiswa ekonomi saja. Padahal, tanpa kita sadari ekonomi makro sebenarnya hadir di sekitar kita setiap hari. Pernahkah kalian melihat harga cabai yang naik tiba-tiba drastis di pasar? Atau mendengar berita tentang kenaikan harga bahan bakar, nilai tukar rupiah yang melemah, inflasi yang meningkat, atau pertumbuhan ekonomi yang akan melambat? Semua fenomena tersebut merupakan bagian dari ekonomi makro. Jadi ekonomi makro tidak hanya membahas tentang uang dan angka saja teman-teman, tetapi juga mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, memahami ekonomi makro menjadi penting agar kita dapat lebih peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita. Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu ekonomi makro, konsep-konsep utamanya, serta bagaimana fenomena yang sering kita temui sehari-hari dapat membantu kita memahami ekonomi makro dengan lebih mudah. Yuk kita mulai! Secara sederhana, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau dalam skala yang besar. Jika ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan, maka ekonomi makro melihat gambaran yang lebih luas, seperti kondisi ekonomi suatu daerah atau bahkan suatu negara. Ekonomi makro membahas berbagai hal seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, nilai tukar mata uang, kebijakan pemerintah, dan perdagangan internasional. Tujuan utama ekonomi makro adalah memahami bagaimana suatu perekonomian bekerja dan mencari cara agar kondisi ekonomi tetap stabil serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita mulai dari fenomena yang paling sering kita rasakan, yaitu kenaikan harga barang. Bayangkan, beberapa tahun uang 10.000 masih bisa digunakan untuk membeli beberapa jenis makanan yang ringan. Namun sekarang jumlah barang yang bisa dibeli dengan uang yang sama menjadi lebih sedikit. Fenomena ini disebut inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam periode tertentu. Contohnya dapat kita lihat pada harga beras yang naik, harga minyak goreng yang meningkat, tarif transportasi yang bertambah, hingga harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun karena uang yang dimiliki tidak mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah dan bank selalu berusaha menjaga inflasi agar tetap terkendali hingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena berikutnya adalah pengangguran. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang seseorang yang sudah lulus sekolah atau kuliah tetapi masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini disebut pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja belum memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran sering digunakan sebagai indikator kondisi ekonomi suatu negara. Jika banyak masyarakat yang menganggur, maka pendapatan masyarakat akan menurun sehingga daya beli juga berkurang. Sebaliknya, jika lapangan pekerjaan tersedia dalam jumlah yang cukup, masyarakat akan memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itulah penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi. Pernahkah kalian mendengar berita yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat atau menurun? Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya ditandai dengan
meningkatnya produksi barang dan jasa, bertambahnya lapangan pekerjaan, naiknya pendapatan masyarakat, dan berkembangnya kegiatan usaha. Misalnya, ketika banyak perusahaan baru berdiri, pusat perbelanjaan semakin ramai, dan masyarakat memiliki daya beli yang baik. Hal tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi yang sedang berkembang. Namun, jika banyak usaha tutup dan pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi biasanya mengalami perlambatan. Fenomena lain yang sering muncul dalam berita adalah naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar menunjukkan harga suatu mata uang dibandingkan mata uang negara lainnya. Misalnya, ketika nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, harga barang impor biasanya menjadi lebih mahal. Dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena beberapa barang yang digunakan sehari-hari berasal dari luar negeri atau menggunakan bahan baku impor. Sebaliknya, bagi sebagian pelaku usaha yang menjual produk ke luar negeri, pelemahan rupiah bisa memberikan keuntungan karena produk Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli dari negara lain. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah antara lain. Yang pertama, mengendalikan inflasi. Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan barang dan jasa agar harga tetap stabil. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah mendorong inflasi dan pembangunan agar semakin banyak peluang kerja yang tersedia. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor industri dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang kelima atau yang terakhir, menjaga kestabilan nilai tukar. Berbagai kebijakan ekonomi diterapkan untuk menjaga kepercayaan terhadap mata uang nasional. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus belajar ekonomi makro? Jawabannya sederhana, teman-teman. Karena keputusan ekonomi yang diambil pemerintah dan kondisi ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ketika inflasi naik, harga barang yang kita beli ikut naik. Ketika pengangguran meningkat, banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi membaik, peluang usaha dan pekerjaan juga bertambah. Dengan memahami ekonomi makro, kita dapat lebih mudah memahami berbagai berita ekonomi dan mengetahui alasan di balik berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, pemahaman ekonomi juga membantu kita menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Teman-teman, ekonomi makro sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Justru banyak fenomena ekonomi makro yang dapat kita lihat dan rasakan setiap hari. Mulai dari kenaikan harga barang, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga perubahan nilai tukar rupiah, semuanya merupakan bagian dari ekonomi makro yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan memahami ekonomi makro melalui fenomena di sekitar kita, kita dapat melihat bahwa ilmu ekonomi bukan hanya tentang angka dan teori saja, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan masyarakat berjalan dan berkembang. Semoga setelah menonton video ini, kalian semakin tertarik nih untuk mempelajari ekonomi dan lebih peka terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dina Fitria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.